Baik, kita berdua masih setia untuk temani Anda sore ini di Tebar Kabar. Ya, hari ini kamu kelihatan cerah sekali Terima sesuai kasih. dengan batik yang kamu pakai ya. Ya, karena batik khas Pekalongan bisa meningkatkan atau mencerahkan aura seseorang. Aduh, seperti itu ya. Baik, Baik. terlepas dari itu, kita masih ingin mengungkap ya pertanyaan dari berbagai pihak terkait hilangnya pesawat ya, Betul. Malaysia Airlines yang Banyak sampai yang sekarang. bilang kemana sebenarnya? Iya. Karena waktu itu memang sebuah kapal patroli Vietnam itu sempat menangkap, radarnya itu sempat menangkap ada gerakan pesawat di dekat perairan mereka ya. Dan sejauh ini ternyata setelah diselidiki ada sekitar 4 penumpang yang memakai identitas palsu. Jadi dengan kata lain pihak berwajib Malaysia itu juga mengatakan tidak menutup kemungkinan pesawat Malaysia Airlines ini dibajak, dan kita berharap semuanya yang terbaik saja. Seperti itu tadi ya. Untuk informasinya ini dia. Kepala Penerbangan Sipil Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman mengatakan nasib pesawat Malaysia Airlines hingga saat ini masih menjadi misteri. Ia pun mengatakan bahwa para pejabat tidak menyampingkan pembajakan yang menjadi penyebab hilangnya pesawat itu secara tiba-tiba. Puing-puing yang dilaporkan terlihat oleh pesawat di Laut Selatan Vietnam saat ini masih belum dikonfirmasi. Sayangnya mereka belum menemukan satupun jejak yang terlihat dari pesawat itu, apalagi pesawat itu sendiri. Ditegaskan saat ini pihaknya telah mengintensifkan upaya pencarian pesawat itu. Pencarian akan tetap dilakukan. Setiap jam, setiap detik mereka memeriksa wilayah laut. Hingga saat ini terdapat 40 kapal dan sekitar 34 pesawat dari 9 negara yang ikut membantu pencarian itu, termasuk TNI Angkatan Laut Indonesia. Para kerabat dari para penumpang MAS pun telah diminta untuk mempersiapkan hal yang paling buruk. Sebelumnya pihak berwenang Vietnam mengatakan telah melihat 2 buah benda yang diduga bagian pintu dari pesawat itu. Namun, para pejabat Angkatan Laut Amerika juga mengatakan bahwa pesawat mereka tidak melihat adanya puing dari pesawat tersebut. Sementara itu, tumpahan minyak juga telah ditemukan oleh Angkatan Laut Vietnam tidak jauh dari lokasi penemuan benda yang diduga pintu tersebut. Sampel minyak itu sendiri telah dikirimkan ke laboratorium untuk dianalisa apakah minyak itu berasal dari pesawat atau bukan. Iya, atas kejadian tersebut memang dari pemerintah Malaysia sendiri sudah melakukan klarifikasi kepada warga negara baik Indonesia maupun negara lain ya, yang ada warganya yang ikut dalam pesawat tersebut yang sampai sekarang belum tahu perkembangan informasi terakhirnya seperti apa. Tadi siang tadi ya dari pesawat Malaysia Airlines sendiri melakukan klarifikasi dan press conference kepada anggota keluarga para penumpang yang hilang tersebut. Ya, lebih tepatnya Kepala Penerbangan Sipil Malaysia yang mengadakan press conference ya. Sementara itu memang dari sekitar 238 awak penumpang dari Malaysia Airlines itu terdapat 7 warga negara Indonesia yang berada di dalamnya ya. Iya. Ya, dan memang gimana? Untuk warga Indonesia sendiri yang hilang dalam pesawat tersebut ini, mereka memang di samping mereka merupakan pembisnis juga mereka datang ke sana dan menggunakan pesawat itu untuk berlibur. Ya. Ya, sementara itu dari pihak berwenang Vietnam yang mengatakan sempat melihat 2 buah benda menyerupai pintu pesawat yang berada di perairan Vietnam. Itu juga mengatakan selain 2 buah benda yang diperkirakan pintu ya, itu juga di dekat benda tersebut ada semacam cairan berupa minyak yang sampai sekarang masih terus diselidiki apakah minyak tersebut jenis aftur atau bahan bakar pesawat tersebut. Karena kejadiannya sendiri hampir mirip dengan kejadian di Indonesia itu ketika Adam Air juga hilang secara tiba-tiba di perairan laut ini ya, Laut Jawa seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik terang ya untuk pencarian agar cepatlah ketemu dan bisalah seperti apa untuk penanganan dan evakuasinya seperti apa. Ya, tapi yang jelas memang dari pihak keluarga sendiri diharapkan atau dihimbau untuk menerima kabar paling buruk sekalipun. Seperti itu tadi ya. Ya. Baik. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait biarawati Yunani yang akhirnya dibebaskan di Suriah. Sebanyak 13 biarawati Yunani Ortodok yang memang menjadi tahanan akhirnya dibebaskan dengan syarat
adalah pertukaran atau pertukaran pembebasan tawanan. Iya, untuk informasinya, ini dia. Sebanyak 13 biarawati Yunani Ortodok yang diculik kelompok pemberontak di kota Malaula Desember lalu telah dibebaskan. Mereka dan 3 asisten dilaporkan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan. Para biarawati tersebut tiba di kota Judaidat, Yakus di perbatasan Suriah dan Lebanon setelah menempuh perjalanan selama 9 jam. Seorang wartawan dari kantor berita Prancis mengatakan mereka tampak lelah dan 2 di antara mereka harus dipapah dari kendaraan di kota tersebut. Desember lalu, para biarawati diculik dari biara di Maulalah setelah kota tua itu direbut oleh kelompok pemberontak dan pemberontak kemudian membawa mereka ke Yabrut. Sebagian besar dari mereka diyakini sebagai warga Suriah dan Lebanon yang bekerja di panti asuhan milik biara. Seorang petinggi militer Lebanon, Jenderal Abbas Ibrahim, yang membantu menjembatani pembebasan ini mengatakan sebagai gantinya pemerintah Suriah akan membebaskan sekitar 150 tahanan perempuan. Jenderal Ibrahim mengatakan kesepakatan hampir saja batal pada menit-menit terakhir ketika kelompok pemberontak menuntut jumlah tahanan yang dibebaskan ditambah. Iya, 13 biarawati yang dibebaskan ini yang dibebaskan ini ditukar dengan 150 warga. Jadi memang ini ada semacam ini pertukaran sanda gitu ya. Oke, yang jelas dari sekitar 13 biarawati Yunani ya, Ortodoks yang diculik oleh kelompok yang menyatakan diri adalah pemberontak seperti itu. Ketika dibebaskan ada beberapa yang terlihat sangat kelelahan seperti itu, jadi harus dipapah dan memang harus segera dikarantina, harus segera dipulihkan lagi stamina mereka karena selama dalam tahanan walaupun para penculik bersikap baik terhadap mereka, tetap secara psikologis mereka tertekan sekali. Iya, dan pertukaran tahanan ini sendiri sempat akan batal ya karena ada kekisruan yang terjadi dan akhirnya mereka sepakat untuk memberikan atau melepaskan 13 tawanan, yaitu 13 biarawati dan 150 warga. Ya, yang jelas sekarang setelah pasca dibebaskan ke-13 biarawati yang ditahan tersebut, masih ada sisa-sisa trauma sehingga ketika ditanya apakah mereka akan kembali bekerja sebagai pelayan di salah satu panti asuhan biara, mereka mengatakan belum tahu, belum jelas. Kita tunggu saja apakah mereka akan kembali meneruskan misi sosial mereka atau apa yang akan mereka lakukan, seperti itu, Teddy. Baik, pemirsa, 2 buah berita internasional sudah kita berdua sampaikan untuk Anda. Setelah yang satu ini kita akan hadirkan informasi dari dunia olahraga dan hiburan untuk Anda yang sudah melihat 99 cahaya di langit Eropa Part 1. Kayaknya menyesal sekali kalau sampai kurang afdol dan akan menyesal kalau tidak menyaksikan 99 cahaya di langit Eropa Part 2 karena katanya lebih bagus dan lebih eksotis. Oke, kita tonton bersama. Oke, tetap di Tebar Kabar.